Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Siapa yang kangen dengan pembelajaran TIK? Harapan Pak Guru, kalian semuanya kangen ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Oke anak-anakku, mohon maaf sebelumnya Pak Guru ingin menginformasikan. Jadi minggu lalu itu sebenarnya Pak Guru berikan latihan. Nah untuk kayaknya kelas 4A itu Pak Guru lupa mengupload soalnya, tetapi di kelas satunya sudah Pak Guru upload. Nah, jadi nanti Pak Guru lihat kelas mana yang belum Pak Guru upload soalnya. Nanti Pak Guru upload dengan video pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi nanti kalian bisa kerjakan soalnya yang untuk minggu lalu. Setelah itu, kalian tonton video pembelajaran yang Pak Guru berikan hari ini. Ya, oke? Nah, ini soal yang minggu lalu kalian kerjakan dulu boleh. Bisa juga kalian nonton dulu video pembelajaran yang hari ini. Jadi tergantung kalian anak-anak mau yang mana yang diduluankan. Oke? Yang penting dikerjakan saja, setelah itu dikirim ke Pak Guru. Oke? Sebelumnya Pak Guru minta maaf ya, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, baik, pagi hari ini Pak Guru akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang membuat tabel. Nah, di dalam Microsoft Office Word kita dipermudah untuk membuat tabel. Nah, seperti apa sih langkah-langkahnya dan apa sih fungsinya buat tabel? Nah, seperti kalau ini fungsinya ya untuk kenapa kita membuat tabel. Nah, contoh saja kita ingin membuat sebuah tabel barang. Jadi ada nomor, ada nama barang, setelah itu jumlah barang kan harus terpisah bukan ya. Nah, itu bisa dibantu oleh tabel. Nah, seperti apa sih cara membuatnya? Yuk kita perhatikan bersama-sama bagaimana cara langkah-langkah untuk menambahkan tabel dari yang simple, setelah itu yang lebih simple lagi. Oke? Ayo kita ikuti penjelasannya Pak Guru. Nah, yang pertama, anak-anak, pastikan anak-anak sudah membuka Microsoft Office Word. Oke, mau itu Microsoft Office Word 2007 atau yang 2013 atau 2010 ataupun yang sampai 2016 itu sama saja. Cuma tampilannya saja yang berbeda. Oke, untuk langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Anak-anak pertama-tama kan pasti pada saat buka Microsoft Office Word itu di sini toolbarnya berada di dalam Home. Nah, sekarang kita akan klik menu Insert atau toolbar Insert, ya. Setelah kalian klik Insert, kalian geser ke bagian bawah, ya. Di situ ada tabel, ya. Tabel. Di situ ada teks bertuliskan di situ tabel. Setelah itu ditambahkan dengan kotak-kotak seperti ini. Oke. Setelah kalian setelah kalian arahkan mouse kalian ke bagian tabel, kalian klik bagian anak panah ini, ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul kotak-kotak kecil dan beberapa menu di bagian bawah ini. Nah, anak-anakku, yang pertama, yang Pak Guru bilang cara simpel. Di kotak-kotak ini kita bisa gunakan. Jadi, seberapa banyak kotak yang dalam ini kita bisa gunakan semua. Oke? Paham anak-anak? Jadi, seberapa banyak kotak ini kita bisa gunakan. Nah, tetapi kadang-kadang daripada kita menghitung-hitung, ada lagi cara langkah-langkah yang tinggal kita masukkan angkanya. Misal contoh, jumlah kolomnya sekian, barisnya sekian, itu bisa kita masukkan lewat yang tadi Pak Guru bilang. Nah, kalau yang ini, nah ini kita tinggal arahkan mouse kita ke bagian kolomnya, ya. Setelah itu barisnya, misalnya kolomnya Pak Guru katakan butuhnya 4 atau 5. Ini 4 Pak Guru contoh ya. Setelah itu, setelah Pak Guru arahkan sampai kolom bagian 5, nah Pak Guru butuh bagian barisnya itu Pak Guru cuma butuhnya 5, ya. Nah, tinggal Pak Guru geser ke bagian bawah sampai 5. Nah, coba anak-anak perhatikan di bagian atas itu, coba ada 4 kali 5. Maksudnya 4 kali 5 tabel itu maksudnya 4 kolom dan 5 baris. Oke. Nah, setelah anak-anak sudah pastikan jumlah kolom dan barisnya, anak-anak klik. Nah, maka secara otomatis tabel kita ditambahkan di bagian dalam ini. Oke. Paham anak-anak? Nah, oke, cara kedua ini Pak Guru unduh dulu. Oke, sudah. Lalu cara yang kedua,
selain kita memilih menggunakan ini yang sudah diberi kemudahan kepada kita. Nah, ada juga cara yang lain. Cara yang lain adalah kita klik menu insert di sini. Ya. Setelah itu kita masukkan jumlah kolom dan jumlah baris. Jadi kita bisa tentukan di sini anak-anak. Misalnya kolom kita butuhkan seperti tadi 4. Oke. Lalu barisnya kita tentukan mungkin 5 di sini. Lalu kalau kita sudah masukkan angka seperti ini, ya, di bagian number of kolomnya, ya, 4. Setelah itu number of row-nya atau barisnya itu 5. Kita sudah masukkan, lalu kita klik OK. Maka secara otomatis ditambahkan seperti tampilan yang tadi, ya. Oke, tidak jauh berbeda tampilannya. Bukan tidak jauh berbeda, tidak berbeda tampilannya. Ya, hanya saja langkah-langkahnya. Ada yang simpel, ada yang sangat simpel juga di situ. Oke, tergantung anak-anakku lebih senangnya untuk membuat tabelnya itu lewat apa. Mau langkah yang pertama boleh, langkah kedua juga boleh. Tetapi ketika Pak Guru berikan soal, biasanya Pak Guru akan menggunakan langkah-langkah yang insertable. Oke, jadi seperti lebih jelas gitu ya. Klik insert, setelah itu baru klik tabel, baru klik insert tabel, masukkan jumlah tabel dan jumlah kolom dan jumlah baris. Nah, mungkin biasanya Pak Guru berikan soal seperti itu, digunakan dengan langkah yang kedua. Oke, tapi dalam prakteknya anak-anak boleh gunakan mau langkah pertama atau langkah yang kedua, yang nyamannya anak-anak saja. Oke, siap? Oke, kita lanjutkan. Ketika kita sudah membuat sebuah tabel, kita di sini bisa masukkan teks. Nah, tetapi sebelum kita masukkan teks, kita rapikan dulu kolom kita. Anak-anak, di sini kan kolom kebutuhan di dalam kolom itu kan variasi atau berbeda-beda. Misalnya, kita untuk memasukkan nomor kan kita tidak butuhkan bagian kolom ini besar. Nah, jadi kita perlu kecilkan. Cara untuk mengecilkan atau membesarkan, kalian cukup arahkan mouse kalian ke bagian atas ini sampai muncul anak panah kiri dan kanan seperti ini. Oke? Move table column. Nah, maksudnya diubah posisinya. Nah, caranya setelah kalian arahkan mouse kalian seperti ini, ya, coba lihat Pak Guru. Jangan anak-anak klik yang ini ya, yang right hidden, jangan. Arahkan sampai anak panah kiri dan kanan seperti ini. Setelah kalian arahkan, kalian klik kiri. Oke, Pak Guru ulangi. Kalian klik kiri. Tahan, jangan dilepas. Oke, sampai dengan ukuran yang kalian inginkan. Nah, karena Pak Guru bilang tadi kalau nomor kan tidak terlalu banyak, butuhkan lebar kolomnya kan. Jadi Pak Guru kecilkan. Kalau anak-anak ingin membesarkan, anak-anak klik lagi tadi seperti tadi, lalu anak-anak geser. Oke. Kalau mau kecilkan, kalian tinggal geser ke bagian dalam. Kalau mau besarkan, itu kalian geser ke bagian luar atau ke bagian sampingnya. Oke. Ini, oke, Pak Guru kecilkan. Lalu di bagian ini Pak Guru katakan ingin memasukkan nama. Karena nama identik biasanya panjang-panjang, juga kadang-kadang nama. Kita besarkan sedikit dengan cara seperti tadi, arahkan mouse-nya ke bagian kotak-kotak ini atau move table column ini. Lalu kalian klik kiri, tahan, baru geser. Oke, sudah ya. Lalu di sini di bagian ini Pak Guru akan masukkan kelas. Nah, kan kelas biasanya cuma 1, 2, 3, 4. Nah, hanya angka, katakan cuma hanya angka kan. Nah, pastinya butnya kecil. Nah, jadi kita kecilkan saja dengan cara seperti tadi. Kita klik, arahkan dulu, lalu klik kiri, geser. Oke. Anak-anakku, pastikan ketika kalian geser, posisinya anak panahnya itu berubah dari yang seperti ini, ya, yang garis itu biasa, ataupun begini, jadi seperti ini, anak panah kiri kanan. Oke, harus anak panah kiri kanan baru bisa digeser kolom kita. Oke, paham? Setelah itu, untuk bagian kolom yang terakhir, Pak Guru akan gunakan sebagai kolom keterangan. Nah, kolom keterangannya ini cukup kecil, karena Pak Guru cuma mau tulis nama baik, tidak, baik, tidak, baik, tidak. Nah, jadi Pak Guru cukup membutuhkan kolomnya kecil aja. Jadi Pak Guru kecilkan. Oke. Pak Guru arahkan mouse-nya ke bagian ini, lalu Pak Guru klik kiri, geser seperti ini. Oke,
Ya. Selanjutnya kita akan masukkan datanya kita atau isi tabel kita. Pertama tadi yang Pak Guru bilang nomor. Oke anak-anak, di sini di bagian ini pilihan saja. Boleh anak-anak gunakan huruf besar atau huruf kecil. Tetapi Pak Guru menyarankan huruf besar saja dipakai dengan cara mengaktifkan tombol caps lock di bagian keyboard kalian di bagian pojok kiri. Coba anak-anak perhatikan di keyboardnya. Silakan coba kalian baca caps lock. Nah, kalau sudah kalian klik itu atau tekan tombol itu, lalu kalian ketik, maka semua teks yang kalian ketik itu huruf besar. Kalau mau hilangkan huruf besarnya, kamu tekan kembali tombol caps lock-nya. Oke? Oke, kita lanjutkan, masukkan nama, lalu geser lagi. Di sini tadi Pak Guru bilang kelas ya. Setelah itu di sini keterangan. Nah, oke. Baik. Setelah itu, anak-anakku, kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4. Untuk mengarahkan ke bagian bawah seperti tadi yang Pak Guru lakukan itu, kalian cukup menggunakan tombol navigasi di bagian keyboard kalian. Coba anak-anak perhatikan keyboard di laptop atau komputer kalian. Di situ ada anak panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu bisa kalian gunakan. Kalau kalian arahkan ke bagian kanan, maka akan digeser ke bagian kanan. Tapi kalau kalian arahkan ke bagian kiri, maka akan digeser ke bagian kiri. Oke, paham? Harapan Pak Guru, kalian paham. Lanjut, kita masukkan namanya. Misalnya, Desi, Lisa, Mila, terus Nesa. Katakan namanya seperti ini. Lalu di sini kita masukkan kelas. 1A. 1B. 2A. 2B. Katakan seperti ini data kita ya. Data yang kita input atau kita masukkan. Lalu di sini kita tambahkan lulus. Baik. Di sini juga baik. Baik dan baik. Nah, semuanya baik-baik. Nah, kalau sudah kita jadikan tabel kita seperti ini anak-anak, ini kita sudah pastikan tabel kita udah jadi. Nah, tetapi kalau tabelnya seperti ini mungkin kita bisa kasih rapi lagi dengan cara mengatur posisi teksnya. Oh ya anak-anak, ini Pak Guru punya agak kecil ya, jadi Pak Guru kecilkan lagi ya. Namanya ternyata pendek, tidak terlalu panjang, jadi Pak Guru kecilkan lagi seperti ini. Nah, ini kan posisinya di bagian nama, kelas, dan keterangan posisinya masih di rata kiri. Nah, ini kita bisa gunakan rata tengah. Caranya, anak-anakku, kalian klik kiri di bagian sini, tahan, geser ke bagian ujung atau pojok dari kolom keterangan. Setelah itu, kalian klik home, ya, lalu pilih center. Bisa juga anak-anakku menggunakan bold. Oke, di bagian nomor ini anak-anak ini bisa kasih rata tengah dengan cara kalian blok dulu pastinya. Kalian blok ke bawah, lalu kalian klik center. Oke, lalu kalau sudah di sini juga mungkin kelasnya kita kasih rata tengah. Blok lagi kayak tadi, klik kiri, ya, klik kiri, geser ke bawah, lalu klik center. Oke, lalu ini baiknya juga blok lagi, kita klik center. Oke, paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Mungkin ada yang kesulitan membuat tabelnya, untuk mengatur tabelnya, cobalah pelan-pelan. Oke, jangan menyerah. Pasti bisa kalau sudah sering dicoba. Oke, anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya nih Pak Guru mau jelaskan ini teknisnya aja sih. Maksudnya Pak Guru teknisnya aja. Maksudnya ini kalau kita butuhkan. Katakan misalnya di sini kita mau menggunakan enter. Ketika kita menggunakan enter, maka baris kita akan secara otomatis dilebarkan atau dibesarkan. Oke. Ketika kita ingin hilangkan posisinya biar tidak terlalu besar, kita hapus aja. Tetapi ketika kalian klik enter, maka akan dibesarkan. Oke, paham?
Harapan Pak Guru kalian paham. Ini Pak Guru kembalikan ke posisinya. Nah, anak-anakku, nah ini kan posisinya tabel kita berada di bagian pojok kiri, ya. Atau bisa dikatakan menggunakan left, ya. Cara untuk memposisikan tabel kita di bagian tengah, kita tidak menggunakan center ini, tetapi kita arahkan mouse kita ke bagian tanda plus yang di bagian pojok atas tabel ini, ya. Kita arahkan mouse kita sampai mouse kita sampai berbentuk tanda plus seperti yang di atas ini, ya, seperti yang di layar Pak Guru. Setelah itu kita klik kiri pada mouse, tahan, jangan dilepas, geser pelan-pelan. Maka kalian akan lihat garis-garis di situ yang bergeser. Itu berarti tabel kita yang sedang kita geser. Nah, kita posisikan di mana yang kita inginkan. Katakan Pak Guru letakkan di bagian ini. Nah, kalau sudah diposisikan di mana yang kita inginkan, lepas. Maka secara otomatis tabel kita akan berpindah posisi sesuai keinginan kita. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, setelah itu bolehlah kalian simpan dokumen kalian, ya. Mau nama dulu atau kelas dulu boleh kalian simpan. Oh ya anak-anakku, untuk video pembelajaran ini sebagai materi pembelajaran. Nah, untuk tugasnya nanti pertemuan berikut. Nah, tetapi Pak Guru tadi sudah sampaikan di pertemuan di awal tadi pada saat pembukaannya. Jadi ada salah satu kelas, ya, kelas antara kelas A atau kelas B itu Pak Guru lupa mengupload soalnya, soal latihan yang minggu lalu, tetapi kelas sebelahnya sudah Pak Guru upload soalnya. Jadi nanti untuk kelas yang belum dapat latihan soal yang minggu lalu, Pak Guru akan berikan 2. Jadi satu yang soal kemarin, satu dengan materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi silakan kalian kerjakan, mau tonton video pembelajarannya dulu baru kerjakan soalnya boleh, atau mau kerjakan soalnya dulu dengan video pembelajaran yang sebelumnya, baru nonton video pembelajaran ini boleh. Oke, yang penting anak-anakku paham dengan materi pembelajaran yang kita pelajari. Oke, sekian dari Pak Guru, penjelasan Pak Guru hari ini atau materi pembelajaran yang kita hari ini terima. Harapan Pak Guru kalian paham semuanya. Sampai ketemu di latihan minggu depan. Bye-bye.